10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini saya menyelesaikan tugas ke-6 dari Suga Son of Sid. Yang pertama, memberikan subscribe pada channel Sagu Son of TV. Saya buka linknya. Dan channel ini sudah saya subscribe. Kemudian yang kedua, memberikan like atau suka pada setiap video materi ke-6. Ini video materi ke-6-nya. Itu, tapi ada kondisi-kondisi tertentu dan kita tidak memungkinkan untuk melakukan pengurutannya. Misalnya, pada video materi ke-6 juga sudah saya like. Yang ketiga, peserta melakukan buatlah sheet baru dan beri nama tugas 6. Jadi saya buat dulu sheet barunya, tekan tombol tambahkan sheet, kemudian saya ganti nama sheetnya menjadi tugas. Yang berikutnya, buatlah data baru minimal 6 kolom dan 100 baris. Jadi di sini saya siapkan dulu kolomnya. Untuk sel A3 saya ketikkan kelas, kemudian B3 saya ketikkan nomor kelas, kemudian di C3 saya ketikkan nama, D3 tugas 1, E3 tugas 2, F3 tugas 3, G3 tugas 4, H3 rata-rata. Kemudian saya blok dari A1 sampai H1 untuk membuat judul tabelnya. Kemudian buka menu format. Sekarang saya gabungkan sel, kemudian gabungkan semua. Lalu font yang dipakai adalah Times New Roman, font size-nya 14. Saya aktifkan efek bold, tebalkan. Lalu untuk perataan horizontalnya tengah, perataan vertikal juga tengah. Kemudian saya ketikkan kumpulan nilai. Kemudian untuk judul kolomnya, untuk kolom dari sel A3 sampai H3 ini saya blok. Kemudian saya atur untuk font yang mau dipakai adalah Comic Sans MS, font size-nya 12. Kemudian saya berikan untuk efek bold dan italic. Setelah itu perataan horizontalnya adalah tengah, perataan vertikal adalah tengah. Kemudian untuk pengemasan teks adalah kemas. Yang selanjutnya saya berikan warna isi. Selanjutnya warna teksnya saya ubah. Berikutnya untuk minimal 100 baris. Kalau minimal 6 kolom ini udah saya penuhi ya. Yaitu untuk kolom A, B, C, D, E, F, G, H ada 8 kolom. Diminta minimal 6, saya buat 8. Kemudian untuk barisnya diminta minimal 100 baris. Jadi untuk barisnya saya buka file nilai kelas pertama.
Kemudian saya blok datanya dulu. Lalu saya kopikan Ctrl C. Kemudian saya tempel mulai dari sel B4. Jadi sel pointer di sel B4, kemudian klik kanan, tempel khusus hanya nilai. Lalu saya ketikkan dulu untuk kelasnya. Lalu saya kopikan ke bawah. Yang berikutnya saya buka file nilai kelas kedua. Selanjutnya saya kopikan, saya blokkan dulu. Lalu Ctrl C untuk menyalin. Kemudian saya tempel mulai dari sel B38. Jadi sel pointer di sel B38, kemudian klik kanan, tempel khusus hanya nilai. Lalu saya ketikkan dulu untuk kelasnya, kemudian saya kopikan. Yang selanjutnya saya buka file nilai kelas ketiga. Lalu saya blok dulu datanya. Kemudian Ctrl C untuk menyalin. Selanjutnya saya tempel mulai dari sel B69, sel pointer di sel B69. Kemudian klik kanan, tempel khusus hanya nilai. Lalu saya ketikkan kelasnya pada sel A69. Lalu saya kopikan ke bawah. Selanjutnya saya buka file nilai kelas keempat. Saya blok dulu datanya. Kemudian saya salin Ctrl C. Lalu saya tempel mulai dari sel B102. Di sel pointer di sel B102, kemudian klik kanan, tempel khusus hanya nilai. Kemudian saya ketikkan kelasnya pada sel A102. Setelah itu saya copy ke bawah sampai sel A133. Berikutnya yang mau saya lakukan adalah mengatur lebar tiap kolom. Jadi kolom kelas atau kolom A ini saya persempit. Kemudian kolom B untuk nomor kelas juga saya persempit. Pada kolom kelas atau lebih bagus menggunakan perataan tengah. Jadi saya klik dulu pada kolom A. Kemudian perataan horizontalnya saya ganti ke tengah. Demikian juga pada kolom B untuk nomor kelas, saya klik dulu pada kolom B. Seperti ini saya blok keseluruhan. Lalu saya buka perataan horizontalnya, saya pilih tengah. Lalu untuk kolom C saya lebarkan, saya perlebar dengan sesuai dengan data terpanjang pada kolom nama. Jadi caranya letakkan mouse pointer di pembatas C dan D, double klik. Maka lebar kolom C sesuai dengan data yang terpanjang pada kolom nama ya, yaitu sesuai dengan data pada sel C120.
Selanjutnya untuk rata-rata ini dihitung dengan menggunakan function round dan average. Jadi rata-ratanya ini dibulatkan sampai 0 tempat desimal. Jadi sama dengan round buka kurung, kemudian average buka kurung, lalu average atau rata-rata ini digunakan untuk ini datanya dimulai dari sel D4 sampai G4. Jadi ini diblok, kemudian tutup kurung. Nah setelah tutup kurung, lanjutannya ya titik koma. Kalau udah titik koma 0 tutup kurung. Nah titik koma 0 itu maksudnya rata-ratanya itu sampai 0 tempat desimal. Kemudian enter kan. Setelah di enter kan, maka di sini muncul isi otomatis ya. Karena formula yang rumusan yang sudah dibuat tadi di atas ini pada sel H4 itu udah benar, maka tinggal menekan tombol tanda benar ini. Yang berikutnya saya akan membekukan baris ketiga, baris 1 sampai 3 mau saya bekukan. Caranya letakkan mouse pointer di baris ketiga, lalu klik kanan. Lihat tindakan baris lainnya, lalu pilih bekukan hingga baris ketiga. Jadi kalau udah membekukan baris ini udah enak dilihat ya, udah enak dibaca data-datanya. Jadi kita bisa mengetahui kolomnya itu nama kolomnya apa. Jadi untuk buatlah data baru minimal 6 kolom dan 100 baris sudah saya selesaikan. Buatlah satu kondisi angka yang kurang dari 70 akan berwarna merah di kolom yang berisi angka. Jadi pada kolom yang berisi angka ya, untuk angkanya saya ambil dari kolom untuk tugas 1, 2, 3, 4 dan rata-rata. Jadi saya blok dulu datanya. Buka menu format, kemudian format bersyarat, lalu pada bagian ini ya, pada tab satu warna ya, ini ada 2 tab, satu warna dengan skala warna. Jadi pada tab satu warna terapkan ke rentang. Ini tertulis D4 sampai H33 sesuai dengan data yang tadi saya blok. Selanjutnya untuk format sel jika. Nah, untuk format sel jika ini tunggu sebentar ya, mungkin agak. Nah, untuk format sel jika di sini diminta kurang dari 70. Jadi kalau kurang darinya itu, maka format sel jikanya dibuka. Lalu kita cari syaratnya, kondisinya adalah kurang dari. Lalu nilainya 70, diminta nilainya 70 ya. Setelah itu berwarna merah. Untuk warna merahnya saya berikan ini warna isinya merah. Kemudian saya atur warna tulisannya jadi putih. Saya berikan efek khususnya. Di sini ada efeknya, ada bold dengan italic. Kemudian saya tekan tombol selesai.
Kemudian aturan format bersyarat saya close. Nah, di sini udah terlihat ini nilai-nilai yang di bawah 70 berwarna merah. Selanjutnya, buatlah satu kondisi data yang sama akan berwarna merah di kolom yang berisi teks. Di kolom yang berisi teks saya ambil kolom kelas. Ini saya blok dulu. Setelah diblok, saya buka format, kemudian format bersyarat, terapkan ke rentang sesuai dengan data yang tadi diblok, yaitu A4 sampai A133, format sel jika. Nah, ini udah saya buka, diminta ya kondisinya begini, satu kondisi data yang sama akan berwarna merah. Jadi ada perkataan data yang sama, satu kondisi data yang sama. Maka format selnya saya pilih setara dengan nilai. Saya berikan 7B. Karena data yang berupa teks itu adalah bisa saja datanya itu ada atau kombinasi huruf angka ya. Ini juga termasuk data teks atau data label. Kemudian gaya pemformatan, saya buka warnanya, saya berikan warna merah. Kemudian di sini saya berikan italic. Lalu warna tulisannya saya berikan warna biru tua. Kalau di sini terlihat agak sakit mata ya, saya ganti jadi hijau. Hasilnya begini, enak dilihat. Kemudian saya tekan tombol selesai. Lalu ini saya close. Nah, ini udah. Jadi tadi sesuai dengan kondisinya ya. Saya buka kembali kondisinya, format bersyaratnya. Nah, di sini kan diminta 7B. Jadi semuanya yang nilai 7B ini sudah menjadi sesuai dengan gaya pemformatannya. Lalu kalau diterapkan pada kolom lain yang memiliki data teks, pada kolom nama, ini saya blok dulu. Setelah diblok, buka format bersyarat, terapkan ke rentang. Ini udah benar C4 sampai C133 sesuai dengan data yang tadi saya blok. Format sel jika setara dengan, lalu nilainya. Nah, kalau dilihat di sini ya, namanya ini kan dalam huruf besar semua ya, saya ketik dengan huruf kecil. Arvindo. Kemudian gaya pemformatannya, saya berikan warna selnya ini warna putih, warna pink. Kemudian warna tulisannya merah. Kalau dilihat di sini tidak begitu cocok karena buat sakit mata, jadi saya ganti dulu. Nah, ini. Lalu saya tekan tombol selesai. Kemudian aturan format bersyarat saya close. Nah, di sini menemukan. Yang berikutnya yang mau saya lakukan adalah membuat garis-garis tabelnya.
Jadi saya blok dari A3 sampai H133. Selanjutnya saya tekan dulu tombol batas. Kemudian saya berikan semua garis batas. Jadi untuk tugas ke-6 sudah saya selesaikan. Terima kasih dan sampai bertemu pada tugas ke-7.